Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Triwayuli dengan NPM D1B0230044 dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi. Pada video kali ini saya akan membahas rangkuman materi mata kuliah Bahasa Indonesia dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir yang diampu oleh dosen kami yang bernama Dr. Noe Marza SPD NPD. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Pergi ke taman memetik bunga melati. Melati indah harum wangi. Mari belajar dengan sepenuh hati agar ilmu bermanfaat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mata kuliah Bahasa Indonesia mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Materi pertama membahas tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Pada materi ini dijelaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 pada Pasal 1 Ayat 2 selanjutnya membahas kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lambang kebangsaan bangsa, lambang identitas nasional, alat komunikasi antar daerah dan antar budaya, alat pengembangan ilmu, pengetahuan dan budaya, sebagai bahasa negara, bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, dan membahas perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum kemerdekaan, bahasa Melayu digunakan pada masa Kerajaan Srawijaya. Tahun 1901 muncul ejaan Van Ovijussen. Tahun 1928 bahasa Indonesia diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Tahun 1938 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia pertama. Sesudah kemerdekaan tahun 1947 muncul ejaan Swewandi. Tahun 1972 lahir ejaan yang alat komunikasi nasional sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disempurnakan EYD. Tahun 2015 muncul PUEBI. Tahun 2022 muncul menjadi EYD terbaru. Materi kedua membahas tentang sikap berbahasa Indonesia. Sikap berbahasa Indonesia adalah perasaan atau pandangan seseorang terhadap bahasa sendiri maupun bahasa orang lain berupa rasa bangga, menerima, menolak, ataupun meremehkan bahasa tertentu. Ciri sikap bahasa yang pertama itu kesetiaan bahasa, mempertahankan bahasa sendiri. Yang kedua itu kebangsaan bahasa, menggunakan bahasa sebagai identitas bangsa. Yang ketiga itu kesadaran norma bahasa, menggunakan bahasa secara baik dan santun. Selanjutnya, komponen sikap dan bahasa tertinggi menjadi 3, yaitu kognitif. Kognitif berkaitan dengan pengetahuan. Yang kedua, afektif, berkaitan dengan perasaan suka atau tidak suka. Yang ketiga, konatif, berkaitan dengan tindakan atau perilaku. Kemudian menjelaskan juga 3 jenis sikap bahasa. Yang pertama itu sikap kebahasaan, penggunaan EYD, kata baku, dan kalimat efektif. Yang kedua, non kebahasaan, berkaitan dengan sosial, politik, agama, dan budaya. Dan yang terakhir itu menjelaskan sikap bahasa Indonesia menjadi 2, yaitu sikap positif dan sikap negatif. Sikap positif menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, mau belajar dan memperbaiki kesalahan bahasa, menghargai bahasa Indonesia. Sikap negatifnya lebih bangga menggunakan bahasa asing, meremehkan bahasa Indonesia, tidak peduli terhadap kaidah bahasa. Pada pertemuan ketiga dibahas mengenai teks dalam kehidupan akademik. Materi ini menjelaskan berbagai bentuk tulisan seperti prosa, puisi, drama, dan terutama tulisan ilmiah. Tulisan akademik adalah tulisan ilmiah yang membahas suatu masalah melalui penelitian atau kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah. Tulisan akademik harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, sistematis, objektif, dan sesuai dengan metode ilmiah. Dijelaskan juga bahwasanya sistematika tulisan ilmiah yaitu halaman, judul, abstrak, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, simpulan dan saran, dan kemudian daftar pustaka.
Selanjutnya, pada pertemuan keempat dibahas tentang menjelajahi dunia pustaka. Dari berbagai sumber referensi digital, dalam materi ini mahasiswa diperkenalkan dengan berbagai sumber referensi digital seperti Coursera, Ipusnas, PDF Drive, Mendeley, Ten, Offline, Online, Google Trends, Open Knowledge Maps, Piosphere, Lipken. Selanjutnya menjelaskan jenis Mendeley. Yang pertama itu Mendeley Desktop, digunakan secara offline, file tersimpan di komputer pengguna. Yang kedua itu Mendeley Web, berbasis internet, dapat berbagi referensi dengan pengguna lain. Yang ketiga itu Mendeley Reference Manager, yaitu versi terbaru sejak 2019 memerlukan koneksi internet. Materi ini sangat penting untuk membantu mahasiswa dalam mencari referensi ilmiah, membuat citasi, serta daftar pustaka secara otomatis. Selanjutnya, pertemuan kelima membahas presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan kegiatan menyampaikan hasil penelitian, gagasan, atau informasi akademik secara lisan di depan audiens, dengan tujuan memberikan pemahaman dan mempengaruhi pemikiran audiens. Komponen dasar presentasi yang pertama itu komunikator, penyampaian pesan. Yang kedua itu media presentasi. Yang ketiga, audiens. Ciri presentasi yang baik adalah audiens memahami isi presentasi, media yang digunakan tepat, penyampaian menarik dan jelas, dapat memenuhi atau menginspirasi audiens, dan penjelasan terakhir komponen penting presentasi ilmiah. Yang pertama itu gerak tubuh, yang kedua suara dan intonasi penampilan, yang ketiga jawaban yang logis, yang keempat media presentasi, yang kelima bahasa yang santun, yang keenam manajemen waktu, yang ketujuh kebutuhan audiens. Pertemuan ke-6 dan ke-7 membahas proposal kegiatan, merupakan rencana kerja yang disusun secara sistematis untuk mengajukan suatu kegiatan atau usaha sistematika inti. Standar PKM, yang pertama itu judul maksimal 15 kata, harus menarik, baru, dan tanpa singkatan tidak baku. Yang kedua itu bab 1 pendahuluan, alasan pemilihan produk atau jasa berdasarkan survei peluang pasar. Yang ketiga, bab 2, gambaran umum rencana usaha. Keempat, bab metode pelaksanaan, tahapan pembuatan, pengemasan, pemasaran, dan evaluasi produk. Yang kelima, bab 4, biaya dan jadwal, rincian anggaran, dana. Selanjutnya pada pertemuan 11 sampai 13 dibahas mengenai laporan penelitian. Penelitian merupakan proses ilmiah untuk menemukan solusi atau jawaban terhadap suatu masalah. Dijelaskan juga 3 metode penelitian, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Selain itu, dibahas sistematika laporan penelitian mulai dari pendahuluan, landasan teori, metodologi hasil, dan pembahasan hingga penutup. Pada pertemuan ke-14 dibahas juga teknik sitasi dan kutipan. Materi ini menjelaskan cara mengutip pendapat orang lain dengan benar agar tidak terhindar dari plagiarisme. Jenis kutipan terdiri dari kutipan langsung pendek, kutipan langsung panjang, dan kutipan tidak langsung atau parafrase. Selain itu dijelaskan juga penggunaan body note dan footnote dalam karya ilmiah. Dan pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-15, dibahas mengenai artikel ilmiah dan daftar pustaka. Artikel ilmiah disusun mengenai struktur IMRAD yang terdiri dari pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan, sedangkan daftar pustaka harus disusun secara alfabetis menggunakan format tertentu seperti apa style, dan dapat dibantu menggunakan aplikasi Mendeley. Dari seluruh materi yang telah dipelajari dapat disimpulkan bahwa mata kuliah Bahasa Indonesia sangat penting dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi, menulis karya ilmiah, melakukan penelitian, serta menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan sesuai kaidah akademik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya tutup dengan pantun. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih sudah menyimak dengan tenang. Semoga ilmu bermanfaat di kemudian hari.
Saya Nadia Triwayuli mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.